Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Salsabila ingin menjelaskan sedikit tentang mahkum fi dan mahkum alai. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita tidak bisa hidup sendiri. Atau maksudnya di sini kita tidak bisa hidup seenaknya sendiri. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Dialah sang pembuat hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf, baik yang berkait dengan hukum seperti wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun yang terkait dengan hukum wadai seperti sebab, syarat, halangan, sah, batal, dan yang lain-lain. Untuk menyebut istilah hukum atau objek hukum dalam usulul fikih disebut mahkum fi karena di dalam peristiwa itu ada hukum seperti hukum wajib dan hukum haram, atau lebih mudahnya adalah perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i, yaitu adalah mahkum fi. Sedangkan seseorang yang dikenai khitab itulah yang disebut mahkum alai. Nah, di sini yang dimaksud dengan mahkum fi adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i. Maksudnya di sini baik yang bersifat tuntutan, mengerjakan, atau meninggalkan. Tuntutan memilih suatu pekerjaan, para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah syar'i itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf, dan terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkannya suatu hukum. Nah, contohnya di sini firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang mana wa aqimus shalah, yang artinya dirikanlah sholat. Ayat ini sudah jelas menunjukkan perbuatan seorang mukallaf, yakni tuntutan mengerjakan sholat atau kewajiban mendirikan sholat. Adapun syarat-syarat mahkum fi yaitu salah satunya mukallaf harus mampu mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Maka seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sebelum dia tahu persis. Contoh dalam Al-Quran seperti tadi perintah sholat, yaitu dirikan sholat. Perintah tersebut masih global, maka Rasulullah menjelaskannya sekaligus memberi contoh sebagaimana sabdanya, sholatlah sebagaimana aku sholat. Begitu pula perintah-perintah syarat yang lainnya seperti zakat, puasa, dan sebagainya. Tuntutan untuk melaksanakannya dianggap tidak sah sebelum diketahui syarat, rukun, waktu, dan sebagainya. Nah, adapun maksud yang kedua, pengertian mahkum alai. Secara bahasa adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut mukallaf. Dalam arti bahasa lain yaitu yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah usulul fikih mukallaf sering disebut subjek hukum. Orang yang dikenai taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum, atau dalam kata lain seseorang bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif. Maka seorang yang belum berakal dianggap tidak bisa menghadapi atau memahami taklif dari syar'i, sebagai sabda Nabi yang mana artinya dianggap pembebanan hukum dari 3 jenis orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai balik, dan orang gila sampai sembuh. Nah, di sini ada juga syarat-syarat taklif, ada 2, yaitu 1, orang yang telah mampu memahami khitab syar'i atau tuntutan syarat yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah baik langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif ini melalui akal manusia, akan tetapi akan ada sesuatu yang abstrak dan sulit diukur. Nah, indikasi yang konkret dalam menentukan seseorang berakal atau belum, indikasi inilah adalah baliknya seseorang, yaitu dengan ditandai keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau sempurnanya umur 15 tahun.
Nah, yang kedua syaratnya yaitu seseorang harus mampu bertindak hukum atau dalam usul fikih disebut ahliyah. Maka seseorang yang belum mampu bertindak hukum atau belum baliknya seseorang tidak dikenakan tuntutan syara. Begitu pula orang gila, karena kecakapan bertindak hukumnya hilang. Nah, jadi kesimpulan dari mahkum fi dan mahkum alai, semua perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara dinamakan dengan mahkum fi. Akan tetapi, ada beberapa syarat tertentu agar perbuatannya dapat dijadikan objek hukum. Dalam mengerjakan tuntutan tersebut tentu mukallaf mengalami kesulitan-kesulitan atau sering kita dengar musyaqqaqah. Nah, ada yang mampu diatasi manusia seperti sholat, puasa, dan haji. Meskipun pekerjaan ini terasa berat, tapi masih bisa dilakukan oleh mukallaf. Ada kesulitan yang tidak wajar yang manusia tidak sanggup melakukannya, seperti puasa terus-menerus dan kewajiban untuk bangun malam, atau suatu pekerjaan sangat berat, seperti perang fisabilillah, karena hal ini memerlukan pengorbanan jiwa, harta, dan sebagainya. Mukallaf yang telah mampu mengetahui tuntutan syara maka sudah dikenakan taklif. Nah, cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.